Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Wiratama dari kelas PAIJ. Saya di sini akan memaparkan materi saya. Seperti yang dilihat di samping, saya akan menjelaskan perihal berikut, yakni manfaat media pembelajaran dan sumber media belajar. Pengertian dari media pembelajaran dari sumber belajar sangat penting untuk pemahaman dalam bidang pendidikan. Dan manfaat media pembelajaran dari sumber belajar meliputi beberapa aspek, yaitu penyeragamaan penyampaian materi pelajaran. Media pembelajaran membantu guru dalam mengatur materi pelajaran yang lebih baik, yang akhirnya mempermudah proses belajar. Yang kedua, interaktif dan menyenangkan. Media pembelajaran interaktif membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswanya, yakni proses belajar lebih menarik, jelas, dan interaktif. Media pembelajaran membuat belajar lebih menarik, jelas, dan interaktif yang secara langsung membantu siswa yang lebih mudah untuk memahami materi. Yang ketiga, penyerapan pengetahuan. Sumber belajar yang mendukung media pembelajaran membantu siswa menyerapkan pengetahuan dengan lebih efektif. Yang ketiga, biasanya efisien waktu dan tenaga. Media pembelajaran mempermudah guru untuk mengatur waktu dan tenaga dalam proses belajar yang akhirnya mempermudah proses belajar dan keterlibatan siswa. Media pembelajaran dan sumber belajar dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Contoh yang interaktif tuh dalam sumber belajar merujuk pada elemen-elemen dalam sumber belajar yang memungkinkan siswa untuk bertindak dan berinteraksi dengan kontennya. Media pembelajaran interaktif mencakup beberapa jenis sumber daya pembelajaran seperti animasi, gambar interaktif, dan pertanyaan interaktif. Contoh media pembelajaran interaktif adalah video pembelajaran interaktif, simulasi virtual, dan aplikasi mobile khusus untuk pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman materi seperti penjelasan visual. Maksudnya di sini ialah pengguna gambar, video, dan animasi yang dapat mempermudah pemahaman materi oleh siswanya. Yang kedua, pendukung konsep. Yang di sini yang dimaksud ialah sumber belajar yang mendukung media pembelajaran membantu siswa memahami konsep secara lebih lengkap. Yang ketiga, penekanan info penting. Media pembelajaran membantu siswa dalam mencernakan informasi penting secara lebih efisien. Nah, di sini ada mendukung pembelajaran mandiri seperti fleksibilitas waktu. Yang dimaksud yakni siswa dapat belajar di kapanpun mereka menginginkannya, bantuan sumber belajar yang tersedia. Maksudnya di sini seperti dimanapun, seperti les atau melihat otodidak di YouTube. Nah, yang kedua itu biasanya meningkatkan kemandirian. Media pembelajaran dapat mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan kebiasaan belajar mandiri, ya seperti otodidak tadi. Selain itu, bisa menimbulkan kreativitas siswa, kreasi dan inovasi. Media pembelajaran dapat mendorong siswa untuk mengekspresikan ide kreatif dan inovatifnya. Dan yang kedua, biasanya bisa memecahkan masalah, yakni sumber belajar mendukung pengembangan keterampilan pemecahan masalah pada siswanya. Jika pemecahan masalah selesai, biasanya timbulnya berpikir kritis, yakni media pembelajaran memicu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis.
Ada lagi, biar untuk semangat belajar kita mempunyai motivasi belajar, yakni meningkatnya rasa percaya diri. Metode pelajaran yang menarik dapat meningkatkan rasa percaya diri kita dalam siswa mempelajari materi tersebut. Yang kedua yakni peningkatan antusiasme. Media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan antusiasme siswa terhadap materi pelajarannya. Jadi, kesimpulan dan rekomendasinya ialah rangkum manfaatnya media pembelajaran dan sumber belajar manfaat positif dalam proses pendidikan. Yang kedua, implementasi efektifnya. Rekomendasi pengguna media pembelajaran lebih efektif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang klarifikasi dan karakteristiknya, yakni satu, penjelasan media pembelajarannya, pengertian dan ciri khas media pembelajaran diperlukan agar penggunanya berhasil dan efektif. Yang kedua, ketersediaan sumber belajar. Pemahaman tentang proses belajar dapat memberikan wawasan dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih.